Selamat malam semuanya. Selamat malam, pimpinan. Sudah bisa dimulai? Iya, sudah bisa. Baik. Shalom, selamat malam. Selamat malam, pimpinan dan juga hamba Tuhan yang telah bergabung dalam ruang Zoom pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi lewat Zoom dalam acara pendalaman Sekolah Sabat pada hari ini edisi 2 Februari 2026. Kiranya melalui pendalaman Sekolah Sabat yang akan kita ikuti malam hari ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan kita masing-masing di jemaat. Baiklah, mari kita berdoa dalam hati, memohon tuntunan Roh Kudus. Baik, kita akan mengikuti lagu buka yang akan dipandu oleh multimedia. Silakan. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Doa buka akan dilayangkan oleh hamba Tuhan Pendeta Stephen Goni. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat dan kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami dihubungkan lewat alat komunikasi dalam ruang Zoom ini, tempat yang berbeda, namun Engkau persatukan kami dalam ruangan ini. Kami mohon Tuhan, urapan surga menjadi bahagian kami. Terlebih khusus, Pendeta Ramski yang akan bimbing kami dalam pendalaman sekolah Sabat. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan semua alat-alat yang digunakan, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti perkenalan pembicara yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Rangki Sepang. Silakan. Baik, eh, mungkin Pendeta Sepang sedang dalam perjalanan atau ada gangguan internet. Sebentar beliau akan memberikan ucapan terima kasih. Ya, MC. Baik, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam ini. Narasumber kita adalah Pendeta Dr. Cornelis Ramski. Hamba Tuhan ini adalah seorang hamba Tuhan yang berpengalaman di dalam pelayanan, telah melayani di Uni Conference Indonesia, kawasan Timur sebagai Direktur Pendidikan, dan saat ini adalah periode yang ketiga melayani di Conference Indonesia kawasan Timur. Dan Pendeta Ramski menamatkan pendidikan baik S2 maupun S3-nya di Adventist International Institute of Advanced Studies. Nah, mari kita pada malam ini bersama-sama dengan Pendeta Ramski untuk diperkaya di dalam pendalaman pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk perkenalannya.
Selanjutnya kita akan dipandu oleh moderator dan moderator kita pada malam hari ini adalah hamba Tuhan Pendeta Andri untuk ini Asosiasi Pendetaan Daerah Mis Papua. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam semuanya. Kita puji Tuhan oleh karena Tuhan masih berikan kita kesempatan berkumpul di ruangan Zoom setiap hari Senin untuk belajar lebih dalam lagi tentang Dia, yaitu Yesus Kristus. Terlebih khusus pada malam hari ini, kita akan belajar satu pelajaran yang tentunya tidak kalah penting dari pelajaran-pelajaran yang sudah lewat, yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber kita. Jadi kita punya satu judul yang luar biasa yang nantinya kita akan dengar penjelasannya sebentar. Judulnya adalah Percaya Sepenuhnya kepada Kristus. Dan itu temanya, ada sub-sub temanya, bersukacita dalam Tuhan, kehidupan masa lalu Paulus, hal yang benar-benar penting, iman kepada Kristus, hanya satu hal, mengenal Kristus, dan masuk pada pendalaman selanjutnya. Untuk tidak berlama-lama, mari kita ikuti penyampaian atau uraian pendalaman sekolah sahabat kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Cornelis Ramski, Direktur Pendidikan Uni Conference Kawasan Timur. Kepada hamba Tuhan, Pendeta Cornelis Ramski, kami berikan waktu dan kesempatannya lewat Zoom ini. Dipersilakan. Baik, selamat malam, shalom teman-teman sepelayanan di seluruh Indonesia kawasan timur. Satu kebahagiaan malam hari ini kita bisa bersua melalui platform ini. Terima kasih untuk Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Sementara baru selesai akreditasi, saya pikir mesti baru teringat lagi bahwa harus melayani malam ini. Doakan supaya dalam penyampaian pendalaman Alkitab khususnya pelajaran ke-6, ya, percaya sepenuhnya kepada Kristus, bisa kita dituntun oleh Roh Allah. Dan terima kasih untuk Dr. Swinis, pendeta kependetaan, pendeta siapan juga. Ada trouble sedikit ini suara, berikan kesempatan. Dan mari saudara-saudaraku, saya suka kita fokus untuk pelajaran kita. Saya coba sharing di dalam bahasa Inggris, dia menggunakan kata confidence. Confidence only. Confidence only. Bisa ya? Bisa kebaca ya? Confidence only in Christ. Ya. Ini judul yang luar biasa. Kata-kata yang penting dari judul ini ada keywords-nya, ini ada confidence dan juga Christ. Bahkan ada kata yang mungkin dianggap tidak terlalu penting, tapi di dalam pemahaman bahasa Inggris itu only atau adverb ini ya sangat besar pengaruhnya, yang kalau dalam bahasa Indonesia percaya sepenuhnya kepada Kristus. Malam ini kita coba telah sedikit. Dan nanti saudara akan detail-detail yang begitu banyak ada di pelajaran sekolah sahabat kita. Kita mulai dengan pendahuluan. Saya punya pendahuluan ini sudah juga merupakan bagian dari sebuah konklusi dari keseluruhan pelajaran sepanjang pekan. Jemaat yang kita pelajari masih jemaat Filipi, sekalipun mereka punya pertumbuhan iman, ya, dan juga kesetiaan mereka. Tapi ada gangguan yang dari dalam, ini yang harus selalu kita waspadai. Jadi kita belajar Filipi in the context back in the Paul's days. Ini dia punya pelayanan, termasuk ketika dia sudah dalam penjara lalu dia menulis ini. Tapi kita harus selalu associated dia dengan today, karena tidak bisa kita lepas untuk apa pelajaran ini adalah bagaimana hari ini kita hadapi the same challenge. Ya, tantangan yang sama dari dalam. Ya, mungkin dari luar, oke.
Tapi yang dari dalam ini, yang sementara bermunculan. Nah, ini dia dah. Dan diganggu oleh siapa? Judaizing teachers. Ini guru-guru Yahudi, guru-guru yang mau kalau bahasa kita seringkali kita mengkristenkan, mengkatolikan. Ini meyahudikan. Nah, ini guru-guru Yahudi yang mau mengyahudikan the believers, orang percaya yang datang dari different latar belakang, dari Yahudi sendiri, Jews, dan ada yang dari non atau heathens atau Gentiles. Nah, mereka mau semua itu teachers ini maunya mereka diyahudikan. Ini hebat sekali. Dan mereka berupaya untuk selalu mengalihkan the beliefs, the new believers ini khususnya kepada apa? Law, hukum Musa, ya, perbuatan, ya, perayaan-perayaan dan sebagainya termasuk di sana adalah isu yang diangkat adalah circumcision, ya, bahwa keselamatan melalui hukum, peraturan hukum mengatur harus disunat, ya. Ini bagian-bagian yang Paulus singgung di chapter 3 pasal 3 dari buku Filipi. Nah, Paulus memulaikan chapter ini dengan memberikan apa? Warnings, peringatan kepada mereka yang ada di kelompok ini yang mau menghasut, membujuk, merayu, menggoda agar mereka menerima Judaism system, ya, sistem yang dan ordinances observance yang dipraktek oleh orang-orang Yahudi. Kebenaran ini saya ringkaskan, ya. Kebenaran sesungguhnya adalah dari Kristus, ya. Keselamatan is the grace, ya, free grace, free gift from Christ. Keselamatan, anugerah diterima melalui apa? Faith, bukan melalui hukum. Ini kalau mulai dia punya keseluruhan isi dari pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini. Perbuatan tidak ada kontribusi. Your good works, flesh, circumcision tidak ada kontribusi kepada what? Keselamatan. Tidak ada. Ya, lalu perbuatan baik, ya, this is the good works, itu adalah apa? Good works yang berpusat pada Kristus itu adalah merupakan hasil dari telah menerima kebenaran Kristus. Ini yang Paulus angkat. Dan juga buku-buku lain di dalam Perjanjian Baru juga sudah berbicara banyak tentang hal ini. Nah, malam hari ini saya lihat mari kita definisikan dulu kata ini, ya. Izinkan saya. Kata confidence, trust, feeling of trust atau strong belief yang saya punya. So, jadi kalau saya punya confidence, saya punya self confidence ini, saya punya strong belief yang saya pegang ada di dalam diri saya. Dan itulah kepastian yang saya miliki, ya. Saya punya kemampuan, saya punya reliability, itu yang saya andalkan. Itulah tempat di mana saya bergantung sepenuhnya. Itulah confidence, ya. Jadi confidence yang ada di dalam judul pelajaran Sekolah Sahabat kita itu sesungguhnya adalah kata benda. Karena kata kerjaan adalah confide. Kata sifatnya confident. Tapi dia menggunakan kata percaya sepenuhnya, ini sepertinya kata kerja. Tapi oke lah, kita terima yang ada di dalam pelajaran Sekolah Sahabat judulnya percaya sepenuhnya. Jadi confide, fully, wholly. Sesungguhnya itu ya kalau dia. Tapi di dalam judul asli dia menggunakan apa? Confidence. Kepercayaan, ya. Baik, itu definisi sedikit. Lalu kita masuk di kata analisa sedikit, ya, teman-teman. Minta maaf. Analisa sedikit tentang judul. Tidak salah, ya, kalau kita analisa sedikit. Ada kata judulnya yang saya angkat nih bahasa Inggris sebelah kanan ini, kalau saudara lihat itu, percaya hanya pada Kristus. Nah, ini percaya sepenuhnya kepada Kristus. Confidence only in Christ. Mari kita lihat dia taruh kata only, adverb yang penting ini dia taruh persis di setelah kata confidence, ya. Jadi saya punya confidence, Anda punya confidence, you punya strong belief terhadap sesuatu atau seseorang itu. Sekarang confidence itu kita masukkan, kita letakkan, kita place only in Christ. Oke? Itu dia. Jadi
kepercayaan saya, strong belief saya placed only di dalam Christ, bukan di somebody else atau di something else. Oke? Jadi bukan pada siapa-siapa, tetapi pada Kristus. Itu confidence only in Christ. Coba kalau kita pindah sedikit ya teman-teman, coba kita kasih geser sedikit ini kata only. Kita taruh dia di sini. Bisa enggak? Ya. Apa dia merubah arti enggak? Oh sangat, dia sangat merubah walaupun dua itu sangat related. Ya. Sangat related. Tidak bisa terpisahkan, just like a coin. Confidence only in Christ, kemudian confidence in Christ only. Penekanannya only ada di mana? Di bagian belakang. Ini memang tidak ada di judul karena tidak mungkin penulis ini mau taruh dua-dua. Tapi ada kandungan ini yang penting yang akan kita dalami di seluruh pelajaran ini. Nah, kalau confidence in Christ only itu ialah itu kepercayaan tadi yang kita sudah taruh dalam Kristus itu sifatnya apa? Total. Total. Bukan setengah. Ya, bisa dapat ya. Kalau saya terlalu cepat, tolong kasih anu. Coba saya datang dia di model yang begini. Tolong teman-teman lihat ya. Yang sebelahnya confidence only in Christ, dan sisi satunya confidence in Christ only. Lihat perbedaannya ya. Oke, ini. Kalau confidence only in Christ, berarti who are you trusting in? Oknum mana yang Anda taruh Anda punya confidence? Oknum mana yang Anda letakkan Anda punya trust? Oknum mana yang Anda lepaskan, sandarkan? Ya, Anda punya apa? Anda punya confidence itu, strong belief itu. Dan Paulus mau tekankan ini. Just in Jesus. Confidence only in Christ, kita letakkan confidence kita itu pada siapa? Itu only in Christ. Dan kita letakkan pada Kristus. Bagaimana dengan confidence in Christ only? Ini sudah lihat ya, ini dia punya beda. How much? How much are you trusting in Jesus? How much are you placing your confidence in Jesus? How much? To what extent? 100%, 50%, 25%. Memang Anda sudah taruh di dalam Kristus, tapi how much? You remember the story, aturan hukumnya Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu dia. If you love God, love. How much do you love? With all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Jadi with all. Nah, confidence in Christ only artinya Anda lepas semuanya. It is total surrender, total reliance, total dependence, nothing else yang terlepas dari dia. Jadi how much? Sepenuhnya. Itulah total reliance. Itulah total dependence. Itulah total surrender. Jadi dua model ini saya sengaja taruh supaya kita dapat sedikit gambaran. Kita sudah taruh di Kristus, tetapi confidence only in Christ, tapi how much? Itu tuh persoalan yang kita hadapi. Ini persoalan yang juga jemaat hadapi. Do you believe? Oh ya, saya percaya. Berapa besar? Ya, berapa besar? Sungguh yang benar aja. Itu tuh bahasa-bahasa gitu. Mas, yang benar dong. Ini dia. Ini yang Paulus mau kasih angkat, ya. Kita berikut. Nah, ini sudah lihat ini teks yang masih kata confidence ya. Ini ada di dalam ayat ayat 3, ayat 4. Tapi dia pakai confidence, 3 kali muncul kata confidence. Yaitu dikontrol lah buat mereka supaya mereka tidak bunyi-bunyi gitu kan mengganggu. Itu
Siapa di MP itu? Oke, jangan kita hilang konsentrasi. Paulus 3 kali kasih muncul di Filipi pasal 3 ayat 3 dan 4 kata confidence 3 kali, oke, 3 times. Tapi confidence yang 3 times ini in the flesh. Nah, ini dia punya alamat penempatan confidence-nya bukan in Christ, tapi in flesh, in the flesh, lahiriah. Itu ayat 33, put no confidence ya. Jangan kamu letakkan atau kamu andalkan itu apa? Bergantung pada apa? Flesh, di lahiriah. Ayat 3, ayat 4 juga yang sama. Oh, kalau mau memberikan, mau taruh di lahiriah, saya juga bisa. Bahkan ayat 4, saya lebih dari kalian semua. Itu nanti di pelajaran hari Selasa itu tuh. Itu Paul punya past life, ya. Jadi ada 3 kali dia menggunakan kata confidence. Yang pertama, do not put your confidence in the flesh. Mau banding-bandingkan, saya juga kalau mau taruh situ saya punya alasan yang kuat. Kalau mau taruh di flash, taruh di lahiriah, mau tempat confidence di lahiriah, di hukum, di peraturan-peraturan, saya juga bisa. Bahkan I have more, lebih dari kalian. Nah, itu sudah. Paulus mau yakinkan jemaat. Dia taruh awal-awal. Nah, ketika dia tempatkan kata confidence sampai 3 kali dengan penekanan secara lahiriah, dia juga bisa malah lebih dari semua, tapi dia balik di sini. Dia taruh di sini apa? Hati-hati. Ayat 2, watch out. Dalam New International Version atau English atau New King James itu dia menggunakan watch out atau look out atau beware, waspadalah. Bang Napi aja gitu, waspadalah. Sampai 3 kali. Hati-hatilah dengan anjing, hati-hatilah dengan pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah dengan yang tukang mutilasi, tukang potong-potong daging. Ini tukang sunat maksudnya ini. Ini mutilator ini, mutilasi. Hati-hati mereka dengan false teachers, Judaizing teacher. Mereka mau Judaizing itu believers ya. Saya katakan tadi di pendahuluan tadi. Mereka mau meyahudikan. Apa kata Paulus? 3 kali dia menggunakan kata confidence. Ya. Dia mau tekankan dengan memberikan amaran 3 kali. Hati-hati. Di dalam literatur Alkitab dan bahkan literatur secara umum, bila muncul kata-kata seperti ini berulang, itu sebuah penekanan yang very, very important. Sangat penting, hai umat. Hati-hati dengan false teachers. Hai umat, hati-hati dengan evil workers. Saya umat, hati-hati, waspada dengan mutilators, mereka yang berbicara sunat-sunat. Nah, ini itu dia. Hati-hati dengan apa? Confidence in the flesh, yang hal-hal lahiriah, menaruh kepercayaanmu. Anda bermegah dengan kepercayaanmu yang Judaizing itu. Paulus berikan amaran to watch out, to look out, to beware. Nah, ini penting teman-teman juga, ini pelajaran ini yang perlu, artinya kepada umat juga waktu saudara berikan pelatihan training atau persatuan ya, persatuan sekolah sahabat, perlu diberikan penekanan untuk umat agar hati-hati di dalam menerima tuh ajaran-ajaran yang muncul belakangan ini di dalam gereja. Kita ambil konteks ini ke zaman sekarang kita itu dengan berbagai macam, baik mereka coba mengalihkan dari kebenaran Alkitab juga sesuai punya tulisan, itu perlu dalam bentuk implikasi untuk zaman sekarang. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat kontradiktif ya. Kita lihat sedikit kontradiktifnya ini. Antara confidence only in Christ atau confidence in Christ only ya di satu sisi, dan di sisi lain confidence in the flesh. Paulus tekankan ini ada di hari Senin, ada di hari Selasa, ya. Jadi kalau saudara sebentar bisa detail saudara bisa lihat, tapi ini poin-poin yang sangat. Jadi dia coba bikin perbandingan antara
Kalian umat taruh confidence di siapa? Di Christ atau di flesh? Karena kalau di flesh, lihat di sebelah kanan itu, things, ya, hal-hal yang mattersnya, perkara-perkara yang berhubungan dengan apa? Dengan kehidupan yang sifatnya sementara, lahiriah. Dibandingkan dengan di sebelah kiri, hal-hal yang sifatnya apa? Untuk kehidupan yang akan datang. Lihat di sebelah kanan, things from the world. Ini dia mengangkat, ini semua dari dunia ini. Tapi kalau in Christ, itu dari atas. Dari atas datangnya. Kalau pelajari di hari Selasa. He comes down, Mrs. White memberikan, itu di tulisan Mrs. White di hari Selasa. Itu kalau saya tidak salah. Iya, hari Selasa. Ya, ada kutipan Nyonya White itu. Di Adventist Review. Selanjutnya. Ya, saya coba kasih dia punya highlight. Confidence in flesh dibuat perbandingan. Itu currency of the world. Ya, currency of the world. Sedangkan yang satu currency of heaven. Kalau saudara baca itu di dalam bahasa Inggris, dia menggunakan kata currency. Perkara-perkara, hal-hal, harta-harta, atau hal-hal yang sifatnya punya nilai yang tinggi. Yang satu dari dunia, yang satu dari sorga. Admin tolong di operator di kunci dulu itu. Dan tidak bisa kontrol ini. Ganggu. Skalumi, tolong matikan. Terganggu sekali itu. Skalumi. Konsentrasi kita pada dalam Alkitab sangat terganggu kalau tidak kontrol itu yang baru masuk atau apa. Oke, kita lanjut ya, boleh ya? Minta maaf ini. Oke. Saya coba lagi screen-nya. Oke. Ya. Jadi ini perbandingan yang perlu kita lihat antara kita punya confidence, kita taruh atau bergantung, ya, letakkan, tempatkan di flesh, lahiriah, dan di dalam Kristus. Satu, urusannya duniawi, harta perkara-perkara duniawi, currency of the world, ya, harta duniawi. Satu, currency of heaven, heavenly treasure. Maka kalau yang di sebelah kanan atau di flesh itu menjadi apa? Spiritually blind. Yes, you are still alive, you are in the church. You are worshiping God, tetapi you are spiritually blind. Nah, inilah cara Anda sementara di Judaizing ke sana. Tetapi kalau di dalam Christ, you confide in Christ, maka spiritually you can see. Clear. Mata rohani bisa melihat dengan jelas, is this right, is this wrong. Karena dalam Kristus, we can see it clearly. Dan secara rohani, ini penting untuk para pendeta yang bisa tekankan kepada guru-guru dan sebagainya. Yang satu flesh, berharap pada law atau circumcision, tapi yang satu Christ by grace. Ya. Nah, kita lihat dua ini sedikit lagi. Saya masih di putaran-putaran di confidence ini. Lihat di sebelah kanan ya, di flesh. Ini hari Selasa punya ini. Selasa atau hari apa itu? Paulus punya itu. Senin. Mau cerita di flash? Mari. Kalau bahasa hari, ayo. Mari kita duduk. Siapa yang jago? Ini kalau bahasa Paulus yang sifatnya duniawi. Mari kita duduk. Lihat. Tepat seperti Yesus hari ke-8. I was circumcised. Siapa yang ada sama dengan saya? Hari ke-8. Apalagi? Oh, asal saya. Of the people of Israel, the chosen one. Umat pilihan, bangsa pilihan Allah, suku Benjamin saya. Nah, orang Ibrani asli ini. Bukan diarkenskan nama. Oh, nah, asli. Kalau bicara tentang law, siapa tidak kenal saya? Farisi, jago. Ya. So saya itu dia punya kartu di situ. Dan ini membuat saya karena kuat di law sebagai Pharisee, maka saya persecuting the church. Siapa yang bisa lakukan saya? Saya persecutor. Ada. Dan saya punya confidence ini in the flesh, righteousness based on the law. Perfect. Tidak ada salah. Mari kita bandingkan. Kalau Anda mau confidence in the flesh,
Siapa bisa seperti saya? Tapi Paulus bilang semua itu apa? Rugi. No, tidak ada nilai. Sifatnya lahiriah. Dia anggap itu rugi ketika dia mengalami pertobatan dan dia sudah punya certainty and assurance of life, bahwa confidence itu, keselamatan itu hanya in Christ, maka dia taruh dia punya confidence only in Christ and only. Saya taruh begitu, only di muka, only belakang, supaya dapat dua-dua. Ini dia berubah. Kebenaran Kristus saja, ya. Dan itu melalui iman di dalam Kristus. Karena itu adalah kasih karunia Allah. Dan itu adalah kasih kebaikan Tuhan, mercy, His grace, His mercy. Ya, nanti tidak ada waktu kita bahas apa itu mercy, apa itu grace. But anyway, kita lanjut. Saved by grace. Dan itu satu keuntungan. It's a gain. Saya anggap semua yang tadi yang saya punya kelebihan, that I have more than you, hey Judaism teachers. Saudara di jemaat, hati-hati. Membandingkan dengan orang, saya lebih dari semua itu. But you know, ketika I accepted Christ dan saya put my trust, my strong belief only di dalam Dia, maka saya anggap semua itu apa? Kerugian. Dan yang ini, it is a gain. Keberuntungan. Nah, kita analisa ayat sedikit ya. Ini ayat renungan kita ini. Saya baru masuk di renungan. Ini saya cepat-cepat aja ya, teman-teman. Ini New King James Version atau New International, yang that I may know him, atau I want to know him. You sudah lihat ini dia punya desire, seorang Paul yang mau kasih yakinkan, dia mau convince itu the members, the church. Hey, saudara, you know that I want to know Christ. I want to know Christ, that I may know Christ, Him only and His power. Ini ayat ini hebat sekali kalau baca di dalam bahasa Indonesia. Ayat apalagi kita yang kukehendaki apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh apa? Kebangkitan dari antara orang mati. Dia punya konsep kurang lebih begini. Mari kita analisa dia punya ayat hafalan ini. Yang ada di dalam Paulus punya mind dan dia punya hati, yang ada di dalam kesungguhan. Apakah dia punya kognitifnya, dia punya afektifnya, ya? Adalah ini, I want to know. Siapa? I want to know Christ. Saya mau tahu cuma Kristus, tidak ada yang lain. Ya. Karena saya sudah confide my strong belief di dalam Dia, maka saya hanya mau Christ. I want to know Christ. Nah, Christ dia lebih spesifikkan di bagian apa dari Christ? Ada dua. Suffering and resurrection. Suffering, penderitaan Kristus selama Dia hidup. Selama Kristus hidup, penderitaannya, bahkan kematiannya. Dan di bahagian dari kematiannya, I want to know about the power of His resurrection. Can you imagine that? Karena Paulus tahu, saya juga akan mati. Tapi saya mau tahu tentang Kristus, lalu dia punya penderitaan. Setelah saya tahu tentang Kristus dan penderitaannya, saya mau berpartisipasi, saya mau take part, saya mau menjadi fellowship dari dia punya suffering. Saya mau engage involved di dalam, saya mau experience, mengalami penderitaan seperti Kristus. Ini dalam kemanusiaan ya, we are talking Christ Jesus sebagai the Son of Man. Dan dalam penderitaan setelah dia mati, wow, ada power of His resurrection. Kuasa kebangkitan. This is what I want to know. Hebat sekali, kalau somebody punya curiosity yang tinggi seperti itu. Hebat sekali. Nah, jemaat ini bermasalah kan, dan dia mau katakan pada mereka, kalau aku yang tadi punya my past life yang lebih dari semua, dan sekarang saya sudah sip mau mengetahui tentang Christ, saya mau kalian juga. Makanya saya katakan, hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. That's very, very, very important. Dan saya mau kalian masuk di dalam fellowship dengan dia punya suffering. Dan kalau sampai mati,
Christ was risen. Ada power of his resurrection. Itu tuh yang saya mau alami. Karena sudah lihat di ayat itu dikatakan, dari sana, setelah tahu tentang Kristus, penderitaan, dan kuasa kebangkitan, dia becoming like him. Becoming like Jesus. Di bagian apanya? His death. Kematiannya. Kalaupun saya berpartisipasi dalam penderitaan dan akhirnya mati, dan saya mau seperti dia punya kematian, menjadi seperti dia dalam kematiannya, karena saya punya jaminan, ada assurance ke depan, certainty, my confidence in him, because Christ was risen, dia bangkit, I will attain the resurrection from the dead. Itu kata Paulus di dalam ayat hafalan. Luar biasa. Sangat powerful ini. Dia punya ungkapan-ungkapan telah. Nah ini dia. Ini yang tadi moderator sudah bilang tadi, itu ada subtitlesnya, itu Rejoicing the Lord. Lalu pas live-nya, kehidupan selalu, hal-hal yang benar penting. Iman Kristus, saya highlight dia cepat-cepat ya. Supaya ada waktu sedikit kita interaksi. Rejoicing in the Lord. Nah ini bagus juga ini. Dia menggunakan kata bersukacita. Teman-teman lihat ada kata di ayat 1 itu dan ayat 3 itu sangat berkaitan. Walaupun satu dia menggunakan kata bermegah, dia datang dari bahasa yang sama, ya. Maksudnya dia datang dari kata yang punya ikatan yang sama, yang punya arti bisa juga sama. Tapi dia menggunakan kata bermegah atau rejoice. Itu bersukacitalah dalam Tuhan. Ini konsep perjanjian lama, ya. Yang kalau dalam arti sebenarnya adalah ada kebahagiaan dan prosperity, ya. Prosper, ya. Lalu Paulus coba uraikan di ayat yang ketiga sama. Jadi ada bermegah, bersukacita dalam Kristus Yesus. Dia menggunakan kata bermegah atau glory in atau joy atau rejoice in Christ Jesus. Bersukacita dalam Kristus Yesus artinya bermegah dalam Kristus Yesus, ya. Yang sangat-sangat paralel, yaitu bersukacita dalam Tuhan dan bermegah dalam Kristus Yesus adalah konsep yang paralel, ya. Dan ini kita lihat di sini. Kita lihat dia punya sedikit penjelasan. Bersukacitalah, nggak lengkap ini spelling. Dalam Tuhan ayat 1 dan ayat yang ketiga, ini dia. Ketika kita sudah menempatkan kita punya confidence only in Christ, bersukacita. Memang kata ini adalah kata-kata pendahuluan kalau baca di ayat 1. Sepertinya bersukacitalah dalam Tuhan, sepertinya semua tutup ini, semua selesai. Tapi dia mau kasih itu pendahuluan untuk melihat keseluruhan ke bawah ini. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, ketika kita bermegah di dalam Tuhan, kita rejoice atau kita put confidence di dia, maka itu memberikan apa? Solusi terhadap apa? Spiritual challenges. Termasuk apa? Itu false teachings. Ketika kita bersukacita dan bermegah di dalam dia, itu menjadi weapon, menjadi alat, menjadi senjata terhadap apa? Menghadapi penderitaan, menghadapi godaan. Ketika kita bersukacita, maka sorrow, anxieties, duka cita, kepahitan, derita akan menjadi manis. Wah, enak sekali, saudara. Tapi ini benar. Sayang saya tidak punya waktu, saudara. Para saintis, ahli psikologi, dan beberapa ahli, mereka coba membuat penelitian tentang kata-kata di dalam Alkitab ini. Benar itu, apa yang Bible speaks about, dunia saintis sudah buktikan itu, ya. Jadi itu duka cita semua berubah menjadi manis, ya, ketika kita bersukacita. Ini adalah medicine. Bersukacita itu medicine untuk apa? Physical, social, mental, spiritual, and emotional health. Dan ketika kita bersukacita, bringing about what? True happiness and eternal joy. Itulah prosperity yang tadi dikatakan di slide-slide lebih awal. Ya, jadi rejoice in the Lord, ya, atau bermegah dalam Kristus, bersukacita dalam Kristus itu luar biasa penting. Ajak umat Tuhan untuk tekankan dalam hadapi sengsara. Paulus ajar kita untuk bersukacita karena kita punya kepastian. Bagian kedua, masa lalu Paulus saya sudah bahas tadi. Ini dia, nggak usah bahas lagi ya. Ya,
Sudah baca yang lain keterangan-keterangannya? Dia punya past life. Jadi tidak ada yang bisa lawan sama dia. Makanya dia berikan kepada jemaat. Hey, lihat saya sudah berpindah. Saya sudah shift. Sudah nggak lagi kepada yang masa lalu saya itu. Rugi semua itu. Yang ketiga, the things that matter. Ini saya kasih penekanan sedikit ya. The things that matter. Hal-hal yang benar-benar penting. Ini dia. Ini. Kalau di dalam Kristus, kenapa? Dia datang dari surga. Hah? Dia berbicara tentang surga. Dia berbicara tentang heavenly treasure. Ya, dia punya catatan. Ini Paulus. Coba Paulus mau katakan gini. My spiritual ledger, catatan hidup rohani saya, yang dulu itu diukur oleh apa? Nilai-nilai Yudaisme. Tapi sekarang saya sudah shift. Saya sudah tidak lagi di posisi ini. Saya sudah in Christ. Maka saya punya spiritual ledger, catatan-catatan kerohanian saya based on biblical values. Bukan lagi Judaism value yang sifatnya flesh. Tapi ini biblical value. Sifatnya apa? Heavenly, spiritual. Dan ini barulah real spiritual ledger. Nah, ini Paulus mau kasih tahu kepada umat bahwa currency of currency of Judaism, saya punya perkara-perkara yang sifatnya Judaism, ya. Saya sudah shift ke currency of heaven. Ini ada di kutipan-kutipan Mrs. White itu ya, saudara baca. Itu di hari apa itu? Hari Selasa kali ya? Iya, di hari Selasa. Saya lanjut. Spiritually blind telah ditransform menjadi spiritually see. Clear, jelas. Apalagi? Say by law, sudah shift. Kemana? Say by grace. Through what? Faith in Christ Jesus. Worldly confidence, counted as loss. Heavenly confidence, counted as gain. Inilah pola pikir yang sudah berubah. Nah, pola pikir ini harus ada pada umat. Pada kita pelayan, pola pikir ini harus ada. The things that matter. Yang flesh, yang worldly, yang sifatnya temporary, atau yang sifatnya kekal. Ketika kita pahami dengan itu, maka kita akan taruh confidence kita yang sifatnya sementara atau yang sifatnya kekal. Oke, subtitle yang berikut. Pelajaran hari apa ini? Minggu sini Selasa, Rabu ya, Rabu. Ini sedikit ya. Ini penting tolong di the faith of Christ. Ini iman Kristus, ini diterjemahkan di bahasa Indonesia iman kepada Kristus. Itu terjemahan yang tidak terlalu pas ya, minta maaf ya. Ini terjemahan yang tidak terlalu pas. Kalau bahasa Inggrisnya the faith of Jesus atau the faith of Christ itu beda dengan the faith in Christ, beda. Faith of Christ and faith in Christ. Berarti saudara baca Revelation 14 kan? Ya, kesabaran orang-orang kudus, dan ada kedua ini, yaitu keep apa? Masih ingat? The commandment of God. Ini yang seringkali kita khotbahkan ini. Wah, ciri-ciri gereja yang benar. Sisa, ini dia. Keep the commandment of God. Dia gunakan kata kerja yang sama. And keep the faith of Jesus. Beda. Ya. Saya mau para pendeta melihat ini dengan jelas bahwa beda antara the faith ya. Terima kasih. Kontrisasi hilang. Oke, kita lanjut. The faith of Christ atau the faith of Jesus, kita gunakan yang sama. Antara and the faith in Christ atau in faith in Jesus itu beda. Yang di dalam Wahyu 14 ayat 12 itu keep the command of God and the faith of Jesus, bukan faith in Jesus, beda. Ya. Nah, apa itu faith of Jesus? Itu Jesus faith, faith-nya Yesus. Yesus punya faith. Bukan apa namanya? Bukan faith kepada Yesus, beda. Faith of Jesus adalah Jesus punya faith. Jadi, meja baru, meja guru kan orang-orang.
Jadi, keep the faith of Jesus adalah keeping Jesus punya faith. Jesus the Son of Man. Faith-nya Jesus ketika ada di bumi, dia punya faith. The faith of Jesus as the Son of Man, itu yang kita mau keep. Iya, semua pulang kah, Pak? Pulang, Jo. Susah sekali nih. Pendeta-pendeta mesti pahami itu kalau masuk itu. Okay. So what's Jesus' faith? Jesus' perfect trust and obedience to God the Father ketika dia masih dalam posisi sebagai seorang anak manusia di bumi ini. Dia mau tunjukkan this is the faith, this is my faith. Dia punya perfect trust kepada siapa? Kepada Bapa Allah. Ini yang harus kita miliki, faith of Jesus ini. Kita punya faith in Jesus, maka kita punya complete belief and trust in Jesus, punya faith. Jadi faith, kita taruh kita punya faith, ini Yesus punya faith, ini faith-nya Yesus ini, kita trust sepenuhnya. Kita trust sepenuhnya kepada faith-nya Yesus. Yang mana dari situ kita punya faith bisa hidup, menjadi hidup yang punya faith seperti Yesus. Ya, contoh, ini masih ingat tuh, pulanglah anakmu sudah disembuhkan dan sebagainya itu. Ya, saya sudah tidak bahas lagi waktu. Dari sana kita bisa bermegah di dalam Dia itu, ya. Dan Paulus punya kerinduan ini, ada di dalam Dia, bermegah di dalam Dia, atau ada di dalam Dia. Jadi kerinduan Paulus adalah berada dalam Kristus, dan dia mau, itulah faith Yesus itu, dia akan imani. Dia akan imani, menjadi dia punya faith. Ya. Jadi nanti di dalam membagikan ini juga saudara beda antara faith of Jesus and faith in Jesus. Jadi kita faith in Jesus, yang Jesus punya faith itu yang kita imani akan. Ya. Oke, saya terus. Confidence only in Christ, sudah ini. Yang terakhir, just one thing, saya kira just one thing, knowing Christ ini tadi, saya sudah bahas di pendahuluan tadi, mungkin tinggal 1-2 poin penting, how to know Christ. Karena itu ada pada Paulus, dia punya desire adalah knowing Christ. Itu just one thing, only this one, what? I want to know Christ. Itu di ayat pendahuluan tadi, ayat hafalan. How to know Christ? Praying for the outpouring of the Holy Spirit. How to know Christ? Reading Alkitab, baca Alkitab, the Word of God, dan living what you read. Hidupkan apa yang Anda dapatkan dari firman Allah. How to know Christ? Having the fellowship of His suffering, baru Anda bisa alami itu Christ. Kalau tidak mau suffering di dalam sufferingnya Kristus, kita tidak akan mengetahui persis Kristus punya suffering, dan akhirnya kita tidak kenal Dia benar. Ya. Dan kita pressing onward toward goal, ayat 14. Ya, ayat yang ke-14. Akhirnya saudara, mari stay confiding only in Christ. Ketika kita mau mengetahui tentang Dia, yang tadi pertama saya bahas ini dia, saya lewatkan saja, maka kita kenal Kristus, kita harus aware tentang false teaching. Kita punya willingness to have fellowship in His suffering. Dan kita rejoice in all circumstances. Dalam kesukaran apapun kita rejoice. Ya, maka kita akan enjoy the currency of heaven. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Luar biasa. Amin. Amin, moga-moga. Terima kasih pimpinan untuk pelajaran yang begitu luar biasa yang sudah kita Amin. dengar. Saat ini kita akan masuk, mungkin ada beberapa. Baik, mungkin saya mulai ya. Saya buat pertanyaan satu. Tadi kita sudah dengar pelajaran sekolah sahabat kita oleh narasumber berbicara tentang sesuatu dalam diri kita yang katanya sampai saat ini masih ya di pelajaran sekolah sahabat masih curiga mengenai keselamatan hanya oleh iman. Bagaimana
atau apa yang harus kita perbuat supaya rasa curiga itu hilang. Sementara pelajaran sekolah sahabat kita juga berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi tidak ada pengaruh, ya. Pengaruh, perbuatan-perbuatan kita itu tidak ada pengaruhnya. Bukankah itu menurunkan kemauan orang percaya untuk berbuat sesuatu? Dan tanpa perbuatan atau tanpa berbuat, iman tidak ada artinya juga. Jadi, pertanyaannya, jadi bagaimana kita harus bersikap dengan hal itu? Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya timbulkan di bagian pertama. Silakan, Sir. Oke, Tentang rasa curiga itu. ini curigai. Siapa yang curigai? Siapa yang merasa curiga tentang dia punya keselamatan itu oleh apa? Oleh iman ya, begitu ya? Iya. Apakah ada di antara pendeta masih punya such a feeling yang belum pasti? Itu dulu. Saya balik bertanya. Yang masih belum pasti bahwa we are saved by grace through faith in Jesus. Yang belum pasti itu yang Anda harus pastikan hubungan Anda dengan Tuhan. Ini kalau dalam konteks pendeta. Kalau konteks jemaat, umat, Anda harus berikan mereka kepastian bahwa Alkitab itu jelas. Saved by grace through faith in Jesus Christ. Saudara mau bikin apa lagi kalau Tuhan tidak turun dan tidak kasih keselamatan, tetap tidak jadi. Perbuatan apapun tidak akan pernah jadi. Itu hanya inisiatif sorga. Karena kita berbicara keselamatan dengan proses ya. Justification, sanctification, akhirnya glorification. Nah itu sudah tuh barang tua yang saya anggap semua sudah lulus semua di situ. Ya. Tetapi kalau kita sendiri masih punya, we are not sure about keselamatan itu inisiatif sorga dan tidak ada kontribusi dari sisi manusia, kita dalam masalah. Itu yang Paulus yang lagi bicara soal itu ulang-ulang itu, ya. No, tidak ada. Saudara mau tatikan kepala dengan apa penurutan apapun, kalau Yesus tidak datang turun kasih enggak. Itu poin yang pertama. Yesus yang turun selesaikan persoalan putus hubungan. Ya kalau kita bicara keselamatan sama dengan jembatan sudah putus kan. Kalau Yesus tidak turun sambung itu jembatan, reconcile man with God the Father, biar kita mau bawa persembahan seperti Habel ke Kain, ke Adam, Hawa, turun kemari terus, tidak akan bisa tembus. Mesti somebody came down. Nah, itu tuh dia di pelajaran itu. Somebody harus came down. Dan somebody yang came down itu, yang turun itu, itulah grace. Yang kalau kita katakan begini, grace adalah apa yang Allah berikan kepada manusia yang manusia tidak layak terima. Allah berikan yang manusia tidak layak terima, tidak berhak terima. That's grace. Mercy. Allah tidak berikan kepada manusia yang manusia layak terima. Siap, manusia harus terima, Allah tidak berikan. That's mercy. Harusnya mati. Itulah dia di Roma pasal 3. Ayat berapa itu? Roma 3 ayat berapa? 23 kan? Roma 6 atau Roma 3? Roma 6 kan? Roma 6. Ayat 23 apa? 23a. Apa dia bilang itu? Itukah? Upah dosa dalam maut. Oh ya, upah dosa dalam maut ya, betul kan? For the wages of sin is apa? Death. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi manusia itu harus mati. Tapi Allah tidak mati dalam pengertian death ini adalah mati kekal ya, eternal death. Tapi Allah tidak kasih. Ya, manusia layak mati, Allah tidak kasih. That's mercy. Manusia tidak layak terima salvation. But God gave it through His only begotten Son. Saudara mau bikin apapun, you will not be able untuk sambung itu jembatan. Hanya Yesus yang turun nyambung. Oke, itu poin pertama. Kita terima dengan faith. Faith is also a gift. Oke, ada misalnya putusan. Faith is a gift from God untuk kita receive itu grace. Setelah itu,
kita sudah terima melalui iman. Iman itu bukan pasif. Nah, itu yang kembali ke Yakobus bicara. Iman itu tidak pasif. Mana you kasih tunjuk kau punya iman bahwa you have received. Yang Paulus ada ngomong juga itu. Mana kamu mana? Show me. You receive it by through faith. Mana kasih tunjuk. Itu tuh dia. Kita punya iman yang hidup itu, kalau bukan, ada tuh satu, Dr. Swini, saya sudah lupa terlalu lama, saya tidak dalami hal-hal ini. Yang istilahnya faith, apa dia punya lawan satu itu. Ada termnya. Saya sudah lupa sekarang. Dianggap faith, tapi bukan faith. I forgot it. Mungkin ada yang masih ingat termnya itu. Store lama itu, dulu masih S1 dulu belajar, kan masih lupa. Sudah ulang-ulang itu. Oke. Jadi kalau kita sudah we are justified, kita sudah terima keselamatan dari Kristus melalui iman. Nah, iman itu yang hidup itulah iman yang menghasilkan apa? Wujud dari iman itu adalah buah-buah kehidupan. Bagaimana yuk kasih tunjuk, yuk katakan, oke, saya kembali. Ingat, Yesus punya faith, ya, the faith of Jesus. Ulang ya. The faith of Jesus adalah dia punya perfect, complete trust and obedience kepada Allah. Oke? Sekarang kita terima dengan iman, imannya Yesus. Itu dia punya trust dan obedience kepada Allah. Mana? Kalau kita sudah diselamatkan, berarti itu iman itu harus muncul dalam bentuk apa? Complete or perfect trust and obedience kepada Allah. Penurutan adalah hasil dari seseorang yang telah menerima keselamatan. Allah sudah taruh jembatan, but you stay tetap. Misalnya saya katakan, Pendeta Rentuwene tetap, Allah sudah pasang jembatan merah dari apa itu tuh, pantai apa itu ke sebelah itu, Pulau Satu itu. Dan itu cuma satu-satunya jalan ya, jembatan merah itu. Itu satu-satunya jembatan. Satu-satunya cara untuk nyebrang ke sebelah. Allah sudah taruh di situ. Anda tetap tidak mau menyeberang. Ya sudah. Mana you punya faith untuk tembus sebelah? Berjalan, melangkah di jembatan itu, bukan cari jalan lain. Allah taruh sendiri. Lewat siapa? Yesus. Lewat Yesus. Maka itulah dia katakan, akulah jalan kebenaran hidup. Yang punya faith pasti jalan di atas jalan itu. Nah, jalan itu yang adalah jalan imannya Yesus itu mana? Buka aja dari buku kehidupan dan pelayanan Yesus ketika dia berada di dunia. Itu bagian pertama, dan kedua juga kali ya, itu sudah kedua juga kan? Saya sudah lupa lagi tadi pertanyaan. Kurang lebih begitu ya. Baik, terima kasih penjelasan yang begitu luar biasa untuk kita pada malam hari ini. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Saya berbicara tadi dalam konteks apabila ada pertanyaan dari umat, kira-kira begitu jawabannya, bahwa semua atau grace atau kasih karunia itu seperti yang sudah dijelaskan tadi berasal dari Tuhan, berasal dari Yesus Kristus. Itu adalah jembatan sepenuhnya. Kita tidak bisa menyeberang ke sebelah tanpa kematian Yesus, tanpa kedatangan Yesus. Semua yang kita buat itu sia-sia. Baik, terima kasih. Mungkin ada di antara kita yang ingin berpartisipasi, mau tanya atau mau tambahkan, dipersilakan dalam beberapa waktu ke depan. Pendeta, mungkin pertanyaan saja, jangan ada tambahan, karena Oke. narasumber kita hanya satu setiap kali perjumpaan. Makasih. Izin, Sar. Silakan. Izin bertanya, Sar. Ya, nanti narasumber dengar langsung baru jawab. Ya, silakan. Yeah, my name is Stephen Tinangon from Northern Ireland Mission, young pastor. My question is, if the grace of God can destroy our free will, so if my congregation asks to me when I lead them to discussion about Sabbath school, and then they ask to me, what the solution if the grace make our choice, membuat orang pilihan itu terbatas.
Thank you, sir. That's my question. Simple Apa yang question. membuat pilihan kita terbatas? Coba ulangi. Karunia itu membuat orang pilihan itu, orang free will itu terbatas, sehingga dalam kehidupan kita melakukan sesuatu terbatas dan membuat orang melayani membutuhkan orang kemampuan untuk tidak berdosa, sir. Sama yang saya bilang tadi, Yudaisme mengarahkan supaya orang kepada penurutan flesh. Oke, saya coba cari tangkap. Jadi kasih karunia membuat atau grace membuat kita punya free will-nya terbatas, gitu ya. Begitu ya poin itu tadi ya. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ya. Kalau ada yang tangkap jelas, mungkin bisa di ini. Oke. Kasih karunia membuat pilihan kita terbatas. Allah tidak membatasi, kita punya pilihan. Keselamatan Allah berikan, Anda tinggal pilih mau selamat atau tidak. Kalau selamat melalui siapa? Paulus mau kasih tahu, kita punya free will. Kita pakai cara Judaism. Tidak akan mungkin jadi. Saya gunakan free will saya. Tapi ada kasih karunia yang Allah berikan. Dan saya mau terima kasih karunia Allah itu. Saya mau terima grace itu. Dari free will itu kita bisa terima grace atau kita tidak terima grace atau kita tolak grace. Human being is given free will. So you are free. You choose to receive. Jadi ketika Yesus mati di kayu palang, ketika dia sudah died on the cross, ya, for God so loved the world itu, maka every single person, mau ateis, mau Buddha, mau Hindu, mau apa saja, yang percaya, terima, selamat. Dia mati, you punya free will, you tidak terima, ya you berada di sisi lain. Nah, orang Kristen di Filipi sudah percaya, yaitu mereka dari Yahudi lah, Yahudi, dari Gentiles, orang kafir, mereka sudah datang di dalam. So ada di right path, sudah di right track. Itu yang Paulus sudah start awal dengan mereka. Lalu masuk tuh kelompok yang satu, atau dari dalam itu ada yang guru-guru yang coba menghasut-hasut mereka untuk kembali ke model lama. Paulus bilang enggak bisa. Jadi kalau saya tidak, mudah-mudahan saya tidak terlalu itu dengan contoh yang lain, tapi kasih karunia Allah tidak membatasi pilihan kita. Tidak, kasih karunia adalah gift Allah untuk kita sekarang. You pilih, ya, you pilih mau selamat atau tidak. Dan kasih karunia Allah itu sudah dari sananya, dari perjanjian lama. Kalau kita pakai Alkitab ya sudah ada terus, tinggal memilih. Tinggal pilih saja. Free will ada untuk memilih. Mau receive it with faith, by faith, through faith, atau kita receive pakai cara yang lain. Oke, saya kira mungkin itu. Nanti kalau kurang mungkin kita bisa komunikasi supaya saya dapat agak jelas sedikit betul arah kemana itu maksud pertanyaan. Silakan. Sir. Thank you, Pastor. Oke, baik. Silakan kalau masih ada. Teman-teman pendeta boleh ajukan pertanyaan. Narasumber siap menjawab. Oke. Selamat malam. Sir, faith of Jesus adalah yang terbaik yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Lebih khusus kita para pendeta. Tapi bagaimana dengan realitas sekarang? Apakah lebih condong berjuang untuk memiliki faith to Jesus atau faith of Jesus? Oh, enak sekali juga ini pertanyaannya. Jadi poin pertama adalah begini dulu. Kita mesti paham dulu itu faith of Jesus itu yang mana. Faith of Jesus adalah imannya Yesus. Imannya Yesus bukan sebagai Allah. Karena Allah tidak butuh iman. Faith of Jesus itu adalah sebagai the Son of Man. Ketika dia hidup, dia punya ketergantungan sepenuhnya. Oke, dia punya ketergantungan sepenuhnya. Sorry. Ketergantungan sepenuhnya dan ketaatan dan trust yang sepenuhnya itu ya.
dari Yesus itu ada pada dia ketika dia sebagai Son of Man. Oke, ketika dia sebagai Son of Man. Itu dia punya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana, apakah lebih condong, bagaimana dengan realitas sekarang? Apakah lebih condong berjuang untuk memiliki faith to Jesus atau faith of Jesus? Jadi begini teman-teman, kalau kita pahami faith of Jesus yang harus kita miliki, kita berdoa supaya kita miliki faith of Jesus pertama. Dan kita faith to Jesus kepada faith-nya Jesus. Ulangi, jangan sampai salah. Ini antara Yesus di satu sisi, ini dia punya faith. Sekarang kita faith kepada dia, ya, faith kepada dia punya faith. Oke, tangkap pelan-pelan. Dan saya harus berimankan kepada Yesus. Beriman kepada Yesus, imannya mana? Saya beriman kepada Yesus, kepada imannya Yesus itu yang akan menjadi milik saya. Kalau saya sudah berimankan kepada dia untuk dapatkan imannya dia, itu yang saya hidupkan imannya Yesus di dalam kehidupan saya. Dan iman Yesus saya bisa terimakan cuma dengan iman juga. Karena faith is a gift. It's a gift untuk apa? Untuk terima to gift yang lain. Heavenly gifts. Untuk kita terima grace, kita terima Jesus punya faith juga, itu by faith. Itu hanya by faith. Dan yes, kita harus faith kepada Yesus. Dan kepada Yesus itu yang mana? Nanti kan kita samakan dengan kekristenan yang lain. Semua Kristen, semua punya faith kepada Yesus. Pertanyaannya, waktu kita hidupkan faith kepada Yesus, faith yang mana? Faith-nya Yesus. Faith Yesus itu yang mana? Ketaatan. Ketaatan sampai di kayu palang. Itulah faith-nya Yesus. Jadi, apakah lebih condong berjuang untuk memiliki faith to Jesus atau faith of Jesus? Kita perlu faith-nya Yesus. Dengan faith kepada Yesus, kita akan dapatkan faith-nya Yesus. Oke, berharap sudah cukup jelas. Teman-teman yang lain mungkin ada, dipersilakan. Silakan yang mau bertanya, langsung saja. Mungkin yang lain masih pikir-pikir, saya yang bertanya, Sir. Iya, silakan. Di pelajaran sekolah sahabat kita, dia berbicara tentang kehidupan masa lalu Paulus. Jadi Paulus ini kita kenal orangnya luar biasa, orangnya semangat, dan apa yang dia pikir benar ya itu benar. Dia pikir begitu. Paulus berbicara tentang semangat menegakkan hukum. Sehingga dia punya kesempatan untuk menganiaya orang percaya. Itu dalam pelajaran sekolah sahabat. Kira-kira dalam hal apa seringkali kita melakukan hal yang sama pada saudara-saudara kita, oleh karena kita mungkin terlalu ekstrim atau kata yang lain dari itu, dalam hal hukum Allah. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya hukum, kalau berbicara tentang hukum, berarti berbicara tentang kasih. Mohon pencerahan, Sir. Kadang-kadang kita sudah agak ekstrim ya. Ekstrim kiri tentang hukum kasih. Mungkin ini untuk kita dalam pelayanan kita atau kita berkhotbah di acara-acara apa KKR ya, pada umumnya KKR ya. Pada KKR kita seringkali tekankan tentang hukum, betul, hukum penting, tetapi sebenarnya hukum itu adalah siapa sesungguhnya yang kita harus angkat, ya, sehingga kita tidak terlalu ekstrim. Jadi ketika sudah masuk di perjanjian baru, Yesus coba buat dia lebih sederhana tentang hukum yang lebih praktikal ya di dalam kehidupan beragama. Ya, ada orang muda, ada macam-macam tuh yang suka bertanya mana yang penting dan sebagainya. Mungkin yang seringkali membuat kita terlalu ekstrim dalam menyampaikan hukum, sehingga nanti hukum itu sebagai penyelamat
pada waktu kita membahas itu hukum ada di posisi mana? Yesus yang kita angkat atau hukum yang kita angkat? Ketika membahas hukum, hukumnya yang diangkat atau Yesus? Sehingga kadang-kala hukum kita kasih tonjol, Yesusnya tertutup. Bagaimana kita angkat Yesus, yang mana Yesus itu juga angkat, Yesus punya kepatuhan, ketaatan. Itu tuh iman, itu tadi balik, itu tuh imannya Yesus. Jadi kalau saudara punya iman kepada Yesus, saya hubungkan sedikit, karena ada hubungan hukum. Mana tuh iman Yesus? Kasih tunjuk, mana tuh iman Yesus? Nah, itu dulu dia. Mana iman Yesus waktu dia hidup di bumi? Mana imannya? Nah, bukan. Oh, iman Yesus adalah melakukan kehendak Bapa gini-gini segala macam. Berarti kalau saudara beriman kepada Yesus, iman Yesus adalah ini, maka Anda akan lakukan itu apa yang Yesus lakukan. Penurutan adalah hasil dari seorang yang telah diselamatkan. Coba kita lihat dulu kalau kita cerita hukum ini, mana duluan? Kita keluar dari Mesir dulu, menyeberang Laut Teberau dulu atau Sinai dulu? Mana duluan? Duluan Sinai atau Laut Merah? Laut Merah. Laut Merah duluan. Laut Merah kan? Penurutan di mana? Ada penurutan di situ? Ada juga. Tapi disitulah salvation dulu, save dulu. Ditebus dulu. Setelah ditebus dulu, untuk menjaga tuh penebusan, save dulu, menjaga tuh keselamatan. Oke, ulangi. Allah sudah granted upon his people salvation, dibebaskan dari perbudakan, diselamatkan dulu, baru Allah kasih ini untuk mengawal, menjaga, jangan hilang itu keselamatan. Maka kalau kita tekankan hukum itu supaya selamat, kita bisa lari ke ekstrem yang salah. Bukti Anda sudah diselamatkan. Itu dia. Mana buktinya? Itulah the faith of Jesus, ketaatannya. Ya, kalau kita faith kepada Yesus, maka kita akan faith kepada imannya Yesus, yaitu penurutan. Dari kita nanti tidak usah terlalu ekstrim di dalam membahas hukum. Kita bagus bahas kalau dalam khotbah hukum, mari kita angkat Yesus. Lalu praktikal Yesus di dalam ketaatan kepada aturan-aturan. Ya, saya kira bagian itu untuk pertanyaan itu aja dulu. Oke, baik. Baik, terima kasih Sir untuk jawabannya. Mungkin masih ada satu atau dua pertanyaan lagi, kami persilakan. Teman-teman pendeta, atau setahu semua ini? Jika kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, oleh iman dalam Yesus, bagaimana dengan orang-orang yang tidak kenal Yesus seumur hidupnya dan mati? Yang model-model begini nanti Tuhan urusan. Ya. Karena mereka tidak tahu, nanti Tuhan yang atur dorang punya selanjutnya. Itu bukan urusan kita. Tetapi urusan saya yang adalah yang sudah tahu. Nah, itu dia. Kalau saya sudah tahu, nah itu tuh cerita lain. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak tahu dan sebagainya juga itu urusan mereka. Kedua, kita kan disuruh supaya mereka tahu. Nah, kita harus ambil bagian dalam hal ini. Itulah tugas kita untuk terus menginjil, ya. Jadi soal itu kan itu soal pengadilan sorga kan. Ya, banyak cerita, banyak hal tentang itu, membahas soal itu. Tapi pentingnya adalah mereka yang tidak tahu, nanti Tuhan punya urusan sama mereka. Bagian kita adalah kalau kita diberikan tugas untuk menginjil, kita kasih tahu supaya lebih banyak tahu. Ya. Soal nanti pilihan mereka itu gimana. Sehubungan dengan yang kedua, dengan faith of Jesus yang sungguh-sungguh sempurna dalam penyerahan dan penurutan. Apakah kita juga harus sempurna dalam penyerahan dan penurutan seperti Yesus? Atau boleh setengah-setengah? Itu terima kasih, ini bagus sekali. Itu tuh yang tadi, yang Paulus ada tekankan itu. You punya confidence itu only. Atau you punya confidence bermegah itu di dalam Kristus, ya. Itu awal-awal yang saya terangkan tadi. Jadi
Confidence only in Christ and confidence in Christ only. Yang satu, confidence only in Christ, adalah oknum, who kita trust, sudah clear, Kristus. Yang kedua adalah how much, seberapa besar you punya trust. Itu tuh dia. Harusnya sepenuhnya. Jadi kalau kau sudah di situ sepenuhnya. Jangan setengah-setengah hati. Itu yang Paulus tekankan, ya. Setengah-setengah kebenaran serta penuh penyerahan dan penurutan seperti Yesus, atau boleh setengah-setengah. Nggak ada setengah-setengah, saudara. Penurutan nggak ada setengah-setengah, harus mutlak turut. Ya, penurutan harus mutlak. Serta penurutan Yesus melalui iman kita kepada Yesus yang akan menyempurnakan. Jadi apakah kita punya penurutan itu kita butuh Yesus untuk menyempurnakan penuh? Iya, kita butuh kuasa Roh Kudus menolong kita untuk penurutan. Dari waktu ke waktu berkembang, bertumbuh terus. Ketika kita lebih dekat dengan Dia, kita dapat kuasa, kita diberikan kuasa untuk apa? Untuk patuh, untuk turut. Yes, ada kuasa Tuhan untuk menopang kita. Ingat, kita tidak akan sempurna. That's right. Tidak sempurna. Tapi kita tidak bisa berpegang kepada ini aja cukup, nanti Yesus yang tambahkan lah. Nggak bisa. Pada istilah ada trennya itu. Jadi kita bertumbuh terus di dalam Dia, ya, bertumbuh dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Bagaimana cara bertumbuh? Itu yang Paulus anjurkan. Fellowship in his suffering. Ketika ada kesukaran, kesulitan, penderitaan, kemudian kita sudah enggak, kita tidak mau masuk di dalam itu, kita tidak mau fellowship di dalam itu, bagaimana kita punya iman bisa bertumbuh yang menghasilkan kita punya perbuatan-perbuatan penurutan. Penurutan itu sebenarnya kalau saudara lihat orang Yahudi, don suiko samua itu. Masih ingat itu? Nomor 1, 2, nomor ini, ikin. Sudah. Sudah, saya sudah penuhi semua. Tapi wujud dari kehidupan yang itu tuh yang kepada sesama, kasih kepada sesama. Bahaya. Secara lahiriah, boleh katakanlah begini, mereka menurut secara legal hanya nomor 1, nggak boleh bunuh, nomor 2, nggak boleh curi, sepertinya yang sisi begitu, jangan bunuh, jangan curi, jangan ambil, jangan. Tapi sisi positif yang lain, sebenarnya hukum itu yang kita baca itu sebenarnya cuma negatif. Pada sisi positif yang Allah mau kita lakukan. Yakobus bilang apa? You tahu, untuk baik tidak bikin dosa. Berarti pelanggaran lagi. Pelanggaran hukum Tuhan kan? Nggak bikin salah satu, salah semua, sama aja. Nah, jadi dalam penyerahan penurutan kita butuh kuasa untuk melakukan penurutan. Penurutan penting. Untuk apa? Untuk menyatakan atau mewujudkan bahwa ini hasil dari iman saya. Dan Yesus punya penurutan itu sempurna. Pertanyaan, waktu Yesus di dunia penurutan yang sempurna itu, dia Allah ya? Dia pakai kealahan? Tidak. Kalau dia pakai kealahan, kita semua tidak akan pernah capai. Dia tidak adil. Tidak mungkin kita capai. Tapi dia dalam kemanusiaan seutuhnya. Dia punya penurutan dalam konteks dia sebagai the Son of Man, 100% Son of Man. Tapi dia bisa penurutannya. Bisa kita? Bisa. Jangan kita lihat dari kita masih kalau kita menggunakan saya masih manusia. Betul manusia saya, tapi kalau kita gunakan itu sebagai dalil, kita tidak akan dapat kuasa untuk terus bertumbuh, patuh dan complete obedience to God. Itu nampak di dalam kehidupan kita. Kemarin terang, ya, jadi terang, percaya dan sebagainya itu. Kehidupan dalam praktis, di dalam keluarga, di jemaat, dalam pelayanan, itu muncul itu, ya, kejujuran dalam pelayanan, ya, tidak buat ini. Artinya kita lihat juga kehidupan Yesus, karena dia dekat dengan Tuhan, dengan Bapaknya, dia diberikan kuasa untuk patuh sampai di kayu palang. Itulah yang Paulus rindu untuk tahu. I want to know Christ. Ya. Luar biasa pelajaran kita pada malam hari ini.
percaya sepenuhnya pada Kristus sudah dibeberkan dengan begitu jelas. Jadi saya pikir untuk 3 menit ke depan, waktu kita sudah selesai, eh, saya ingin bacakan kembali supaya itu menjadi perhatian kita. Bagian-bagian yang penting kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Kita belajar dari kehidupan masa lalu Paulus, walaupun pada awalnya dia menganiaya umat Tuhan, tapi pada akhirnya dia menjadi penarik jiwa terbesar. Terus hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita, hidup jemaat, itu juga kita harus ingat. Dan iman kepada Kristus, lalu hal-hal yang mengenai Kristus perlu kita ingat juga dalam kehidupan pelayanan kita dan perlu kita ingatkan kepada jemaat kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pengacara yang memandu acara ini, Pendeta Oscar. Dipersilakan. Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Rentuwene telah memandu kita di dalam diskusi. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pimpinan UNI untuk memberikan pengumuman ataupun ucapan terima kasih pada hamba Tuhan Pendeta Tandidio. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Dr. Cornelis Ramski. Mari kita berikan apresiasi dengan jempol. Ya, kita terima kasih untuk panduan yang begitu baik pada malam ini, dan saya percaya bahwa teman-teman semua telah dibekali, telah mendapat bekal untuk mengadakan persatuan guru-guru sekolah Sabat di daerah misi atau daerah conference kita masing-masing. Jadi teman-teman pendeta tolong jangan lupa untuk mengadakan persatuan guru-guru sekolah Sabat. Baik, terima kasih Pendeta Cornelis Ramski. Kita akan berjumpa lagi pada jadwal dari Pendeta Ramski yang selanjutnya. Dan kita akan berjumpa pada hari Senin, pekan yang akan datang, pada jam yang sama, yaitu pada pukul 19.00 WITA. Untuk WIT tentunya pada pukul 20 mulai. Terima kasih. Kita akan ikuti lagu tutup dan doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Ramski. Ada beberapa poin pendeta yang akan didoakan. Yang pertama, doakan officer Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Yang kedua, doakan Asosiasi Kependetaan, Pendeta Franky Sepang. Doakan Direktur Sekolah Sabat, Pendeta Tandidio. Doakan seluruh Direktur Sekolah Sabat Conference dan juga misi, Asosiasi Kependetaan Conference dan juga misi, seluruh pendeta, seluruh UKSS, anggota jemaat se-Uni Timur. Kita ikuti lagu tutup yang akan dipandu oleh multimedia. Silakan. Aku
Mari kita berdoa. Bapa, Allah kami, Tuhan kami, Yesus, Bapa. Malam hari ini Tuhan menyadari segala keterbatasan kami sebagai manusia. Kami punya kerinduan yang dalam seperti kerinduan Rasul Paulus to know you better and better, Lord. Dan kerinduan untuk hidup seperti Kristus yang adalah kerinduan Paulus. Kami butuh sorga menopang hidup kami, menopang komitmen iman kami, menopang kami di dalam segala aspek hidup, sehingga kami terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau. Dan ketika kami sudah menerima keselamatan daripadamu, agar kami tidak salah lagi di dalam menempatkan confidence kami hanya di dalam Engkau Tuhan, dan hanya di dalam Engkau. Hamba berdoa Roh Kudus sempurnakan pembahasan malam hari ini dengan segala keterbatasan, hanya Roh Allah yang mampu, yang akan menerangi hati semua yang menelah firman malam hari ini dan yang nanti akan membawakannya dalam persatuan guru-guru ataupun mengajarkannya. Allah akan berkati semua hamba Tuhan. Malam ini hamba berdoa khusus kiranya berkat-berkat sorga, hikmat, kuasa, dan segala janji berkat sorga akan menjadi bagian para pimpinan kami. Officers Uni, Pendeta Rantung, Pendeta Windewane, Bapak Calvin Pasuhuk yang juga sementara dalam perawatan. Allah dengan kuasa kesembuhanmu, your healing hand may touch him, that he may be recovered from his sickness dan bisa kembali dengan tubuh yang sehat melayani. Pendeta tak kesanakan juga sebagai wakil ketua, diberkati semua Tuhan. Dan berdoa untuk Direktur Sekolah Sahabat, Pendeta Tandidio, dan juga Sekretariat Ministerial Association, Pendeta Sepang. Turun sampai di daerah-daerah misi conference, pimpinan-pimpinan yang ada, baik Direktur Sekolah Sahabat BP, dan juga Sekretaris Asosiasi Kependetaan, bahkan seluruh hamba Tuhan yang melayani Engkau di kawasan timur ini, Tuhan, Engkau akan berkati. Engkau akan penuhi dengan kemampuan sorga yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan dan kesombongan diri, tetapi untuk Tuhan saja. Menjadi berkat bagi jemaat-Mu, tua-tua jemaat, semua yang ada di dalam komponen khusus sekolah sahabat, departemen sekolah sahabat di jemaat-jemaat, baik ketua kelompok diskusi, koordinator pemelihara, sekretaris, semua Tuhan tidak kecuali, bahkan seluruh umat Tuhan, agar mereka giat di dalam mempelajari sekolah sahabat dan mereka disiapkan untuk lebih kuat masuk di dalam masa-masa kesukaran. Allah berkati seluruh umat Tuhan yang dilayani oleh hamba Tuhan di seluruh Uni Timur. Di dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan Engkau dengar. Dan ketika kami berseru minta tolong, Engkau jawab dan berikan kemenangan demi kemenangan. Berkati media center yang mengatur semuanya ini, keluarga kami masing-masing semua Tuhan berkati pelihara malam ketika kami beristirahat. Kami dapat kekuatan baru untuk terus melayani Engkau. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Sempurnakan semua yang kurang dalam kata-kata penyampaian yang tidak pas, Tuhan ampuni. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Amen. Pendeta Ramski, Terima kasih. thank you so much. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin, puji Tuhan.